Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menceritakan tentang buku visionary autobiography Satya Widya Yuda Perjuangan Tanpa Batas. Ini lahir dari perasaan yang sangat overwhelming. Sebelum saya menulis, saya sering bertanya-tanya dalam hati, apakah saya layak menulis buku? Lantas, apakah saya bisa menyampaikan pesan yang bermanfaat? Apakah hidup saya yang penuh liku ini pantas untuk saya ungkapkan? Rasa tidak percaya diri itu menemani saya sejak lama. Sebenarnya keinginan menulis sudah ada sejak tahun 2009 ketika saya pertama kali menjadi anggota DPR RI. Saya melihat banyak teman menulis, ya, sesama anggota dewan, yang agar pemikirannya dikenal konstituen di daerah. Namun usaha saya selalu gagal karena kesibukan waktu dan perasaan belum cukup bahan, itu selalu menghalangi. Namun waktu berganti waktu dan usia tidak lagi muda. Saya menyadari bahwa saya telah melewati begitu banyak tahapan kehidupan. Maka saya bulatkan tekad. Awalnya saya meminta penerbit membantu menulis. Tapi banyak kendala, maka saya merasa tidak bisa mencurahkan isi hati melalui orang lain. Akhirnya saya jalani sendiri, saya tulis, saya ingat, saya renungi setiap fase kehidupan. Alhamdulillah, saya mampu menulis paling tidak sekitar 40% dari seluruh perjalanan hidup saya. Namun saya sengaja memilih peristiwa-peristiwa yang insya Allah akan memberikan impact dalam kehidupan kita semua. Saya yakini menularkan ilmu dan pengalaman dalam bentuk tulisan sekecil apapun sangatlah bermanfaat. Pak Satya mohon izin Bapak, selamat izin datang untuk dapat mengundang. Pak ya, kepada kami hormati Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya pada sore hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau? Terima kasih Bapak telah meninggalkan langkah kakinya, telah bersedia hadir pada momen yang begitu indah pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, sekali lagi kepada Bapak Satya dipersilahkan. Ya. Terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Menteri SDM atas kehadirannya. Saya lagi pidato tentang riwayat saya Pak Ketum. Saya meyakini sepenuh hati pesan bijak dari Yang Mulia Dalai Lama ke-14. Share your knowledge. It is a way to achieve immortality. So the way to internalize an idea, habit, or principle is to share it with someone else. Berbagi pengetahuan adalah jalan menuju keabadian. Maka melalui buku ini saya ingin berbagi perjalanan saya, mulai dari masa kecil, sekolah hingga S3, bekerja sebagai profesional energi di perusahaan minyak dan gas bumi, dari ARCO hingga BP, dengan pengalaman penempatan di 5 negara, yang akhirnya saya menjadi politisi, menjadi pimpinan Komisi Energi, dan juga pimpinan Komisi Pertahanan di DPR RI, yang sekarang berlabuh di Dewan Energi Nasional pada periode kedua. Tidak terasa ada konsistensi di dalam hidup saya. Sepanjang karir di bidang energi, saya bergaul dengan 11 Menteri SDM dan 7 Presiden dalam kebijakan energi, baik selaku pelaku industri, legislator, pembuat undang-undang, pengawas, penentu anggaran kementerian, hingga kini menjadi pembuat kebijakan di sisi eksekutif. Bapak Ibu semua, saya pikir demikian. Bang Satya, saya sekarang banyak juga diberikan masukan, baik dalam konteks ketahanan energi ketika beliau sebagai anggota DEN sekarang. Saya memberikan apresiasi karena begitu gejolak ketegangan geopolitik terjadi di Timur Tengah, dalam berbagai rumusan kebijakan energi, saya selalu dibantu oleh teman-teman DEN dan Pak Satya, termasuk untuk urusan LPG. Bapak Ibu semua, saya akan ingin memakai momentum yang sangat baik ini. Ini banyak perusahaan K3S juga nih saya lihat ini. Saya memberikan apresiasi untuk teman-teman K3S yang bisa menaikkan lifting.
Karena sekarang dengan konsumsi kita 1,5-1,6 juta barel per day, tidak ada cara lain adalah bagaimana kita bisa meningkatkan lifting. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman K3S yang telah mau untuk berbesar hati agar kuota penjualan yang selama ini dilakukan 30% untuk diekspor, itu tidak jadi diekspor, jadi dijual dalam negeri. Dan urusan LPG kita sudah kita keluar dari zona yang sangat mengkhawatirkan. Jadi insya Allah stok BBM kita aman, baik solar, bensin, LPG, dan aftur. Kita sudah bisa tidur nyenyak. Ibarat orang sakit itu, kita keluar ruangan ICU itu tanggal 4, tanggal 5. LPG kita tanggal 4, tanggal 5 itu kita tidak pernah terjadi karena cadangan kita cuma beberapa hari. Tapi mulai 2 hari kemarin saya sudah bisa tidur nyenyak karena LPG kita cadangannya sudah di atas 10 hari, sudah mendekati normal. Listrik Indonesia Forum kali ini akan digelar dengan tajuk Indonesia Energy Outlook in the midst of the global political dynamics. Diskusi ini akan menghadirkan pembicara-pembicara utama dari Komisi 12 DPR RI, dan kebetulan sudah hadir Pak Bambang Patijaya, terima kasih. Lalu ada SKK Migas, tadi ada Bapak Joko Siswanto, dari Kementerian SDM, lalu ada juga dari PT PLN Persero, PT Pertamina Persero, PT PLN Energi Primer, dan PT Medco Power Indonesia. Tadi saya lihat ada Pak Eka Satria. Selamat sore Pak Eka. Jadi mudah-mudahan 2 sesi ini dapat berjalan lancar dan kita akan sama-sama saksikan sampai akhir acara peluncuran ini nanti. Akhir kata, saya mewakili tim Majalah Listrik Indonesia mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Satya Widya Yuda dan keluarga tentunya atas kesempatan berharga ini. Dan tentunya ucapan terima kasih juga saya layangkan untuk seluruh tim Majalah Listrik Indonesia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Bapak dan Ibu, boleh berikan tepuk tangannya untuk 6 orang yang sangat istimewa yang berada di atas panggung. Izin Bapak dan Ibu, kita punya 4 mikrofon, nanti kita akan persilakan untuk bisa bergantian. Mudah-mudahan diskusi kita efektif. Baik, Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan, sebelum kita akan masuk menuju ke sesi diskusi kita, di atas panggung sudah ada 6 orang yang sangat mumpuni, yang tentu saja akan banyak sekali berdiskusi dari sudut pandang yang berbeda, sekaligus sesuatu yang akan menjadi bagian strategis yang mudah-mudahan bisa dikolaborasikan. Karena sekali lagi, 1 bulan ke belakang banyak sekali isu yang sangat meresahkan masyarakat. Ini kalau misalnya saya mewakili masyarakat ini deg-degan loh Pak. Ini beneran gak ya? Karena yang dirasakan di masyarakat. Tapi kan kita tidak tahu Pak bagaimana strategi dari para stakeholder dan pemangku kepentingan ini akan berkiprah untuk bisa menenangkan sekaligus juga memberikan gambaran bagaimana strategi dari pemerintah. Saya tidak akan berlama-lama Bapak dan Ibu kalau kita berbicara tentang profil sosok-sosok yang ada di atas panggung ini. Sudah tentu saja kita kenal, tapi bagaimana pembahasan yang akan kita jalani, kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita akan berdiskusi langsung bersama dengan 6 sosok yang sangat istimewa. Selanjutnya sesi berikutnya kami akan berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk berdiskusi secara langsung. Saya tidak akan menunda waktu karena kita punya waktu yang sangat terbatas Bapak dan Ibu. Saya mau memulai pertanyaan pertama dari sosok yang ada di sebelah kanan saya yang akhirnya berpindah tempat duduk menjadi ke sebelahnya lagi Pak. Pak Bambang, selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mbak. Nah, Pak Bambang, kita kan lihat nih gambarannya seperti ini nih. Banyak masyarakat yang wah gimana nih, pemerintah bagaimana nih strateginya. Kita bakalan kelimpungan gak nih akibat apa yang dilakukan selama 1 bulan ke belakang nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih sebetulnya strategi komprehensif yang dilakukan dari Komisi 12 bersama dengan pemerintah nih Pak untuk bisa memberikan gambaran atau memperkuat cadangan BBM di Indonesia ini. Silakan Pak Bambang. Jadi yang pertama bahwa dari situasi ini memang kita harus berikan apresiasi kepada pemerintah bahwa pemerintah adaptif dan responsif terhadap situasi ini sehingga kita lihat seperti yang kita ketahui
H+2, H+3 ketika perang itu dimulai, itu langsung diambil langkah-langkah mitigasi ya terkait dengan apa yang menjadi supply dari kawasan Selat Hormuz ini kan cukup besar, terutama LPG ya. Yang kita ambil, Indonesia ambil dari kawasan Selat Hormuz itu kan crude dan juga adalah LPG. Intinya adalah bahwa di saat terjadi peristiwa geopolitik yang memang memberikan dampak kepada bagaimana proses pengadaan BBM kita, kita harus berikan apresiasi bahwa pemerintah cepat mengantisipasi. Jadi kesimpulan bahwa dari situasi yang ada ini kita melihat bahwa Indonesia tangguh, Indonesia kuat, tahan di dalam bagaimana menghadapi situasi geopolitik dan geoekonomi pada saat ini. Dan kita melihat bahwa ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, pemerintah mampu menjamin pasokan kepada masyarakat seluruh Indonesia terkait BBM dan LPG itu lancar sampai hari ini. Yang kedua, harga tidak naik. Ini menjadi catatan. Jadi kira-kira demikian keseluruhan. Kemudian terakhir terkait dengan sektor energi lainnya PLN, kita juga tahu bahwa beban kepada PLN ini kan tidak semata-mata hanya pada BBM saja, tapi juga pada batu bara dan sebagainya. Ini kan harga naik. Tetapi kita merasa bahwa semua bersatu padu, semua kompak, bahwa dalam situasi apapun ya kita tetap berusaha mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, boleh berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak Bambang. Sinerginya efektif ya Pak ya. Komisi 12 juga sudah mengundang beberapa stakeholder hadir dan memaparkan. Salah satunya ada yang di sebelah Bapak Pak. Nah ini dari SKK Migas nih Pak. Nah kalau tadi disampaikan, apakah betul Pak yang sudah dilakukan oleh Komisi 12 bersama dengan pemerintah sudah mengundang Bapak dan paparannya seperti itu? Tanggapan dari SKK Migas sendiri nih Pak untuk bisa mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat sendiri, boleh disampaikan nih Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Moderator. Yang saya hormati Bapak-Bapak pembicara, Pak Ketua Komisi 12 dan seluruh pembicara di sini. Juga izin Pak Satya, senior panutan kami. Tanpa mengurangi rasa hormat, tentunya Pak Kepala ada agenda kebetulan Bapak dengan Pak Menteri sehingga kami mewakili. Kebetulan saya sempat belajar langsung dengan Pak Satya sewaktu sempat di penasihat ahli di Kepala SKK, saya di tenaga ahli. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan detail tadi oleh Pak Bambang ya. Kami diundang rapat dan betul sekali bahwa pada prinsipnya ada dua hal yang dilaksanakan oleh SKK Migas terkait dengan sekarang kondisi krisis ini adalah yang pertama kita berusaha memaksimalkan lifting untuk mencapai seperti target APBN yaitu 610.000 barrel oil per day dan juga sekitar 5.500 miliar standar kubik feet per day gas. Memang di awal tahun kita mengalami kondisi cukup menantang dengan ada pecah pipa TGI pada waktu itu ya sehingga 7 K3S terdampak produksinya dan lain-lain. Tapi sudah ramp up terus produksi sampai sekarang meningkat dan tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Bambang kebetulan di akhir bulan Maret kita bahkan sudah lifting 635.000 dengan memaksimalkan stok kondisi yang ada. Jadi kita optimis hingga akhir tahun dengan proyek-proyek kita laksanakan, dengan program pengeboran yang kita targetkan, dan juga beberapa tambahan-tambahan yang akan kita jadwalkan melalui program Filling the Gap, kita akan bisa mencapai target yang dicanangkan oleh pemerintah melalui APBN. Kalau berbicara tentang dari Nusantara Power nih Pak, ini kan akan berkaitan dengan pembangkitan. Boleh nggak Bapak sedikit cerita dalam kondisi saat ini, apalagi sebulan terakhir ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa salah satu yang akan menjadi penting adalah peran dari PLN gitu Pak. Nah bagaimana nih Pak, keandalan operasional pembangkitan dalam memastikan pasokan listrik di industrinya, kita akan sebutkan industri strategis nih Pak. Seperti apa nih peran dari Nusantara Power nih Pak? Oke, baik, terima kasih. Kondisi geopolitik global saat ini seperti Presiden telah mengeluarkan taklimat kalau nggak salah pertanggal 8 April bahwa krisis ini bagi saya adalah suatu kesempatan untuk berbuat lebih baik, bekerja lebih efisien, bekerja tanpa pemborosan dan tidak ada kebocoran. Dalam hal ini PLN Nusantara Power telah mengambil langkah-langkah strategis untuk hal itu. Kita melakukan optimalisasi
terhadap pembangkit-pembangkit yang kami kelola yang menggunakan bahan bakar domestik. Yang mana ini kendali masih di tangan pemerintah, jadi masih kita bisa mengoptimalkan. Kemudian kita meminimalkan pembangkit yang berbahan bakar impor. Dan langkah kedua adalah kita percepat proses dedieselisasi, yaitu PLTD kami yang menggunakan BBM import, kami lakukan dedieselisasi menggunakan PLTS dan BES. Proses ini kami percepat. Artinya kondisi ini menyebabkan proses transisi energi bukan lagi suatu wacana, tapi merupakan suatu keharusan, bahkan mungkin harus dipercepat. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih banyak, boleh berikan tepuk tangannya untuk Pak Ruli. Pembangkitan. Saya akan bergeser dulu ke PT PLN Energi Primer. Izin ya Bu ya, kita akan lengkap dulu. Kalau dari pemasok nih Pak, ini masih dari PLN soalnya nih, PLNers nih, biar relate. Nah kalau Bapak nih, apa nih pengaruhnya peristiwa tersebut? Peristiwa yang terjadi selama sebulan dan terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Berkaitan dengan pemasok pembangkit listrik nasional. Yang kita sama-sama tahu ini sangat strategis sekali nih. Apa strategi yang dilakukan oleh PT PLN Energi Primer nih Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Syarah. Jadi dengan penutupan Selat Hormuz itu memang secara dampak globalnya itu kalau kita lihat nih sebelum ceasefire kemarin. Yang terdampak mungkin dari sisi crude oil sekitar 28% pasokan, gas alam itu sekitar 20% yang dari Qatar. Yang lebih banyak mungkin, tapi ini di Indonesia kita termasuk less impacted gitu ya, karena refinery kita maupun sebagian besar konsumsi ini masih dari dalam negeri. Yang petrochemical mungkin metanol ya, yang Indonesia masuk top 3 yang terdampak, sekitar 21%, maupun pupuk mungkin. Nah kaitannya dengan pembangkitan listrik, secara singkat bisa disampaikan bahwa tahun ini untuk PLN Group, komposisi kita kebutuhan batu bara untuk PLN Group ini sekitar 92 juta ton, ditambah EPP sekitar 60. Alhamdulillah sebagian besar ini dengan dukungan dari Kementerian SDM, pasokan batu bara ini dapat dipenuhi. Memang masih ada beberapa kekurangan tetapi ini memang sepanjang tahun nanti kita akan terus tambah gitu ya dengan koordinasi dengan Kementerian SDM. Artinya batu bara aman, nggak ada kaitannya dengan penutupan Selat Hormuz. Kemudian gas alam kita tahun ini kita mengelola pasokan sekitar 1.400 juta kaki kubik. Jadi kebutuhan PLN untuk gas ini sekitar 40% dari kebutuhan domestik. Kalau 70%-nya domestik dari produksi berarti kita sekitar hampir 30% dari produksi nasional. Nah yang gas ini ada gas pipanya domestik, LNG-nya juga tahun ini target kita 103 kargo. Dengan dukungan Kementerian SDM kita bisa memenuhi sekitar sampai dengan tinggal 10 kargo yang di semester 2. Ini kita nanti berkoordinasi dengan SKK Migas, biasanya nanti menjelang semester 2 ini akan terpenuhi. Nah yang mungkin agak kritikal BBM ya. BBM itu kebutuhan kita tahun ini sekitar 4,2 juta kiloliter. Tapi BBM ini kita disupport full oleh Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan dalam negeri. Yang kedua adalah kita melakukan contracting jangka panjang. Jadi ini supaya pengadaan energi primernya tidak terfluktuasi oleh pengadaan spot. Yang terakhir adalah kita develop tadi infrastruktur. Artinya ketika kita mau mengkonversi dari BBM ke gas ini otomatis kita harus membangun kontraknya maupun membangun infrastrukturnya. Gas alam cairnya, kapalnya dan seterusnya. Itu barangkali yang bisa saya tambahkan Mbak Sarah. Kasih. Baik, terima kasih banyak. Boleh berikan tepuk tangannya dari PLN EPI. Bapak Ibu, kita akan beralih kepada satu-satunya wanita tangguh yang ada di atas panggung ini. Kita akan menuju ke Pertamina nih. Ibu, nah dari tadi soalnya disebut sama Pak Bambang nih dari Pertamina nih Bu. Nah, boleh sedikit bercerita nih Bu, dari hasil atau apa yang sudah terjadi di Indonesia saat ini, bagaimana nih strategi dari Pertamina sendiri untuk bisa meningkatkan produksi domestik
dan mengurangi ketergantungan impor. Ini yang penting nih Bu, silakan ya. Baik, terima kasih Mbak Sarah pertanyaannya tadi. Terima kasih juga Pak Bambang Pati sudah menyampaikan ya beberapa juga solusi bagi Pertamina. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat dulu kepada Pak Satya. Jadi mentor saya cukup lama juga kita dengan Pak Satya. Terima kasih Mbak Roro, Bu Wamen. Gitu. Jadi kesempatan kami bisa berkumpul dengan semua stakeholder termasuk dari DPR, Bapak dari PLN dan juga tentunya dari Medco dan yang paling penting regulator kita dari SKK Migas. Jadi Mbak Sarah utamanya adalah yang penting bagi kami adalah bagaimana kami mengatasi dulu kondisi saat ini ya. Dengan kondisi geopolitik yang sangat menantang ini juga tentunya Pertamina mempunyai tugas yang sangat strategis dan juga tugas yang sangat menantang ya Pak Bambang. Bagaimana kita memastikan stok nasional itu terus tersedia dengan baik. Kan? Nah kalau di Pertamina sendiri strategi kami adalah dual growth strategi. Kita maximize legacy bisnis kita dengan fossil fuel karena fossil fuel tidak bisa serta-merta kita cabut ya. Ini adalah penyediaan energi untuk masyarakat. Tapi pada saat yang sama Mbak Sarah kita juga mengembangkan low carbon bisnis ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan masuk tadi ke geothermal gitu ya. Bagaimana kita memproduksikan energi dari geothermal dengan lebih banyak gitu ya. Kemudian juga energi low carbon. Geothermal sendiri mungkin ada sekitar hampir 3.700-an megawatt yang sudah kita hasilkan. Nah khusus nanti bagaimana kita juga melakukan transisi bekerja sama dengan SDM tentunya dengan bioetanol gitu ya. Kemudian juga meningkatkan tadi biofuel dengan FAME. Nah itu adalah upaya-upaya kita Mbak untuk kita memastikan bahwa memang ada produksi di dalam negeri yang bisa kita maksimalkan untuk kita kembali menyediakan energi untuk masyarakat. Seperti itu Mbak Sarah. Baik, terima kasih banyak. Boleh berikan tepuk tangannya dari PT Pertamina. Wow. Ini kalau cerita kalau sama SVP-nya udah detail dan langsung terperinci ya. Dari sudut pandang yang lain karena hari ini juga kita kedatangan satu orang dari Medco Power Indonesia sekaligus juga beliau Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia ya. Pak Eka kalau tadi kan kita sudah berbicara di sudut pandang ini ada Pertamina, ada PLN. Nah bagaimana dari sudut pandang ini produsen listriknya swasta loh. Nah bagaimana nih Pak yang menjadi dampak dari apa yang terjadi kurang lebih 1 bulan kebelakang ini terhadap eksistensi dari Medco sendiri nih Pak. Boleh sedikit cerita nih Pak, silakan Pak. Nah mungkin menjawab pertanyaan tadi kebetulan saya mewakili, mudah-mudahan bisa mewakili pihak swasta ya. Kebetulan kami di Medco selain di power kami juga kan ada oil and gas, kami juga ada mineral resources. Kebetulan saya juga ngomong dengan teman-teman APLSI, pembangkit yang lainnya. Intinya kami pihak swasta bahu-membahu dengan tentunya SK Migas, Pertamina, PLN gitu ya. Untuk memastikan ketahanan energi nasional itu terpenuhi. Ya jadi we are here together dengan pemerintah. Dan bagusnya dari pihak swasta ini kami optimis. Kami melihat ini kesempatan sebenarnya. Kenapa saya bilang kesempatan? Tadi kan Pak Bahlil dan Pak Bambang cerita ya. Dari segi pemerintah menjamin tadi ya BBN dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita boleh jujur Mbak, kita ini sebenarnya di bless cukup banyak. Yes kita punya minyak, kita net importer. Tapi kalau kita lihat coal kita berlebih. Gas kita berlebih. Renewable nggak usah ngomong deh. Potensinya banyak, cuman tinggal gimana kita ngambil. Dan di luar itu untuk energi transisi kita punya 2 hal lagi. Yaitu critical minerals dan carbon storage. Dari pihak swasta intinya begini Mbak. Kalau kami melihat sangat optimis, ini pembeda kita dengan negara-negara lain, harusnya kita bisa lebih memakai ini sebagai peluang untuk kita bisa menjadi pemain energi regional, terutama energi transisi di Southeast Asia. Gitu saya pikir dari swasta. Makasih. Terima kasih banyak. Boleh berikan tepuk tangannya Pak Eka. Terima kasih banyak Pak Eka. Terima kasih banyak. Boleh berikan tepuk tangannya. Terima kasih untuk 6 orang narasumber yang sangat istimewa yang sudah berada di atas panggung. Semoga ini diskusi yang sebetulnya bisa kita kolaborasikan kembali dan satu yang mungkin kita harus sama-sama ingat dari 6 narasumber kita hari ini bahwa apa yang kita lakukan untuk bisa memberikan ketahanan energi di Indonesia tidak bisa dilakukan satu pihak saja, tetapi kolaborasi, sinergi dan optimalisasi yang bisa kita lakukan masing-masing sehingga bisa memberikan kenyamanan dan juga memberikan kebermanfaatan maksimal bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bambang, terima kasih banyak Pak Kemal, Pak Ruli,
Ibu Yanda terima kasih banyak, kemudian Pak Rahmat terima kasih, Pak Eka terima kasih banyak. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya. Saya Syarayu menutup sesi diskusi kita hari ini. Semoga kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi Indonesia. Terima kasih banyak dan saya akan kembalikan kepada MC kita Aska. Silakan Aska. Terima kasih Syarayu dan juga kita berikan tepuk tangan untuk 6 narasumber kita pada malam hari ini. Sekali lagi dengan hormat kami mengucapkan terima kasih untuk ke-6 narasumber kita yang telah bersedia hadir untuk panel diskusi pada malam hari ini dengan mengangkat tema Indonesia Energy Outlook in the midst of global political dynamics. Dan dengan bangga Pak Satya Widya Yuda akan memberikan plakat kepada 6 narasumber kita ya. Bapak boleh untuk menghadap ke kamera official Bapak? Oh ya baik. Bapak izin boleh untuk melihat kamera official yang berada di tengah. Terima kasih. Dan narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini.